Halo, pada video kali ini gue mau menunjukkan cara untuk setup iklan di Meta Ads dengan menggunakan metode Click to WhatsApp. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, hasil dari iklan kalian itu bisa mendatangkan prospek bisnis berupa WhatsApp yang akan masuk ke dalam WhatsApp bisnis dari customer service kalian atau WhatsApp bisnis dari usaha kalian. Settingannya simple. Kalau kalian sudah membuat akun bisnis dari Business Manager Meta dan sudah menambahkan uh, metode pembayaran yang ada di akun kalian, kalian bisa klik di bagian billing and payment. Nah, pada bagian ini gue udah menambahkan uang 100.000 untuk menjadi metode pembayaran gue. Ini pakai pembayaran manual yang gue top up pakai OVO kemarin. Kalau kalian mau menambahkan dana, silakan klik tambahkan. Atau kalau kalian mau mengubah metode pembayarannya, kalian bisa klik di pengaturan pembayaran. Nah, di sini kalian bisa menambahkan metode pembayaran yang kalian suka. Bisa pakai Visa atau Mastercard. Ada transfer via bank BCA, OVO, GoPay, BNI, transfer bank Mandiri, CIMB, dan bank yang lainnya. Kemarin gue coba pakai OVO, ini uangnya udah masuk 100.000. Setelah itu, kalau kalian sudah menambahkan metode pembayaran kalian di akun iklan kalian sudah bisa membuat iklan. Nah, sebelum kalian membuat iklan, kalian harus menyiapkan yang namanya halaman Facebook. Nah, ini adalah halaman baru yang saya buat kemarin pada saat webinar. Nah, kalian buat dulu halaman atau Facebook fanpage kalian di bagian business setting, pengaturan. Kemudian kalian klik bagian halaman. Nah, ini kalian bisa tambahkan halaman baru. Nah, kemudian tuliskan nama bisnis kalian, kategori bisnis kalian. Kemudian ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Ya, tinggal diklik lalu buat halaman. Ketika kalian sudah punya yang namanya halaman Facebook fanpage, ini seperti ini ya. Nanti sebelum beriklan, kalian upload dulu lah ininya, profil picture-nya diganti pakai logo bisnis kalian. Kemudian kalian juga tambahin foto sampulnya. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian jangan sampai kosong, ini diisi-isi dulu. Mungkin buat postingan foto apa gitu. Nah, buat postingan aja. Yang penting supaya tidak terlihat terlalu kosong gitu loh fanpage-nya. Nih, kalian isi dulu postingan-postingannya di fanpage bisnis kalian. Kemudian ditambahin bio-nya, WhatsApp kalau perlu. Kalau udah jadi, udah fanpage sudah ada, metode pembayaran sudah di setup, kalau udah aman, bisa langsung balik ke Business Manager, kemudian ke akun iklan. Kalian juga harus membuat yang namanya akun iklan, karena ini kemarin sudah sempat saya buat waktu webinar pertama. Ini gampang sih, kalian tinggal klik akun iklan, kemudian klik tambahkan. Nah, karena ini udah pernah buat satu, ini nggak bisa buat lagi. Nanti kalau ini udah mulai beriklan, spendnya udah jalan, baru kalau nanti pengen buat akun kedua, ketiga, itu baru bisa nanti. Ini ya udah, ini kalian kalau emang di akun bisnis manajernya belum ada, kalian bikin dulu akunnya. Setelah udah jadi, kalian tetapkan orang, klik klik nama kalian, akun kalian, kemudian kalian berikan kontrol penuh, lalu klik tetapkan.
gitu. Nah, artinya apa? Nanti akun yang ada di sini bisa menggunakan akun iklan kalian. Nah, setelah udah jadi, kita klik bagian pengelola iklan. Nah, dari sini kalian bisa klik buat iklan di sini atau klik tombol hijau buat iklan di sini. Nah, sebelum kalian membuat iklan, saya mau menjelaskan. Di sini ada struktur kampanyenya. Yang pertama ada kampanye paling induknya. Kemudian ada set iklan di tengah, kemudian ada iklan. Artinya apa? Iklan ini berada pada set iklan yang ada di sini. Kemudian set iklan ini berada pada kampanye yang ada di sini. Nah, coba kita praktekkan ya. Misalkan kalian mau membuat iklan klik to WhatsApp yang tujuannya mendatangkan orang dengan iklan yang kita buat. Ketika orang mengklik iklan kita, itu akan masuk ke WhatsApp customer service atau usaha kalian, atau ke nomor bisnis usaha kalian. Caranya gampang, kalian tinggal klik buat di sini. Kemudian kalian klik bagian interaksi. Nah, biasanya yang dipakai untuk untuk mendatangkan penjualan itu biasanya, kalau untuk newbie ya, saya saranin pakai interaksi dan penjualan. Nah, untuk yang sekarang kalian coba praktekkan dulu yang interaksi. Ini yang paling mudah untuk newbie. Kalian klik dulu interaksi, klik. Nah, ini pakai yang manual aja. Kalian klik bagian manual, kalian klik next. Nah, kalian bisa lihat nih di pojok kiri atas nih ada kampanye interaksi baru. Nah, ini campaign. Berarti kan tadi ya, campaign membawa di dalamnya ada set iklan interaksi baru. Jadi di dalam campaign ada yang namanya ad set iklan. Kalau yang settingan business manajernya bahasa Inggris, di sini campaign, di sini ad set, di bawahnya ad tulisannya. Nah, kampanye ini di dalamnya ada set iklan. Kemudian di dalam set iklan ada yang namanya kreatif iklan atau iklan kalian. Nih, kalian lihat sendiri ya, dalam bentuk foto atau video gitu ya. Ini bakal muncul di sini, kalian bisa lihat. Oke, kita mulai dari menyeting kampanyenya dulu. Di sini kalian bisa tuliskan nama untuk membedakan ini tuh isinya iklan apa gitu. Misalkan iklan sepatu. Ini tujuan iklannya tes kreatif misalkan. Terserah, ini mah namain aja. Terus kasih tanggal misalnya. Oke, ini nggak usah di edit-edit, tujuannya juga. Terus untuk anggaran kampanyenya, kalau kalian ini bisa ditaruh di campaign aja. Misalkan mau pakai 15.000 per hari. Ini kalau lebih banyak budget, lebih cepat untuk mendapatkan hasil iklannya gitu. Jadi kalian bisa lebih cepat untuk mengevaluasi iklan kalian karena datanya lebih banyak. Kalau misalkan pakai budget yang minim, ya bisa juga iklannya jalan, tetapi kalian harus lebih sabar untuk menentukan apakah iklan kalian bagus atau jelek. Jadi kalau pakai budget minim, ya sabar-sabar, tungguin misalkan 3 hari, seminggu gitu. Jangan baru sehari iklannya udah langsung dimatiin. Nah, di sini udah setupnya itu aja. Kemudian kalian klik berikutnya. Ini nih fungsi dari set iklan atau ad set yang di dalam campaign ini, itu untuk memberitahukan ke Facebook kepada siapa iklan yang ada di dalam sini, kreatif iklan kalian akan kalian sampaikan atau kalian targetkan gitu. Jadi ke siapa nih? Apakah ke perempuan, apakah ke laki-laki, atau ke orang tua, ke umur remaja, remaja nggak bisa, ke ke umur 25 ke atas gitu. Itu kalian menentukannya itu di sini di set iklan. Misalkan saya mau nargetin sepatunya tuh sepatu perempuan kan. Jadi misalkan perempuan umur 21 sampai 65, karena kayak biasanya saya lepas umurnya di broad aja gitu. Kalau sekarang ya, apalagi kalau masih testing, dibiarin aja broad. Nah, ini juga
biarin aja lokasi konversinya, nggak usah diedit. Nah ini yang Messenger itu kalian unchecklist ya, nggak usah kalau ini di checklist nanti ada juga yang masuk ke chat dari Facebook Messenger kalian. Ya sebenarnya boleh sah-sah aja sih, cuman menurut saya coba dulu ke WhatsApp aja, karena kan tadi tujuannya supaya masuk ke WhatsApp dari customer service kalian atau bisnis kalian. Nah, kalau di sini WhatsApp-nya belum ada, kalian tinggal klik hubungkan nomor lainnya nih, atau kalau misalkan belum ada nomor, hubungkan nomor WhatsApp gitu. Di sini ada tulisan Anda bisa menghubungkan maksimal 50 nomor WhatsApp per satu halaman Facebook. Nah, nanti gampang, klik aja hubungkan nomornya, kalian masukin nomor kalian, nomor WA bisnis ya. Terus itu nanti ada OTP masuk, kalian tinggal ya verifikasi aja, nanti udah nempel baru kalian checklist di WhatsApp-nya aja. Artinya apa? Iklan kalian nanti dari iklan yang ini, adset yang ini, itu kalau ada hasil atau orang klik, WA-nya akan ditujukan ke WA yang nempel di sini. Gitu. Nah, target kinerjanya biarkan setup maksimal jumlah percakapan. Biarin aja. Jadi nanti Facebook itu memaksimalkan tujuan dari iklannya tuh percakapan WA yang masuk gitu. Dia mengoptimize-nya ke situ. Nah, ini tanggal mulai saya saranin kalau pertama kali mulai itu di ke awal hari aja. Misalkan ini tanggal 25, jalaninnya misalkan mau hari Senin gitu, tanggal 28. Nah, kalau ini WIB berarti setupnya 0001 gitu. Jadi dini hari dia udah jalan. Tapi kalau settingannya ini akun luar, dia biasanya ada AM PM-nya gitu. Ya tinggal disesuaikan aja. Kalau akun kalian akun Indonesia ya kayak gini. Nah, udah. Kemudian ke bagian lokasinya Indonesia. Nah, ini di bagian sini, di bagian lokasi kalian bisa setup. Misalkan kalian nggak mau keluar terlalu luas, Indonesia terlalu jauh misalkan. Nanti calon bayarnya misalkan kalau ada yang ke Papua, Aceh itu ongkirnya kegedean dan nggak mau misalnya ya. Oh ya udah, misalkan kalian mau ngiklannya di Jakarta aja, kalian klik aja Jakarta. Terus misalkan Bekasi, misalkan ngiklan Jabodetabek gitu. Bisa. Nah, ini saya contohin Indonesia aja dulu. Nah, di sini ada fitur kecualikan, artinya apa? Kalau kalian masukkan daerah yang dikecualikan, maka daerah tersebut tidak akan menerima iklan dari adset yang ini, dari iklan kalian. Misal aja ya, ini misalkan Aceh gitu, jauh misalnya. Nah, Indonesia kecuali Aceh gitu. Iklannya akan jalan seluruh Indonesia tapi nggak ke Aceh. Nah, di bagian pemirsa ini, kalian kalau misalkan produknya itu buat semua orang, maksudnya gendernya laki-laki dan perempuan, ya ini nggak usah diotak-atik, kecuali kalian mau ngerubah umurnya gitu, minimal umurnya. Tapi kalau misalkan barangnya itu khusus buat perempuan atau khusus buat laki-laki, kalian bisa klik ini, beralih ke opsi pemirsa asli, kalian klik gunakan pemirsa asli. Nah, pada bagian umur kalian bisa setting nih umurnya nih maksimal berapa nih. Kalau di setting ke umur misalkan 2145, ya udah berarti artinya iklan yang kalian bakal setup nanti di bagian sini itu tidak akan mengenai audiens yang berumur lebih dari 45 tahun gitu. Jadi disesuaikan dengan produk yang kalian mau jual. Nah, pada bagian jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Artinya kalau kalian checklist laki-laki, maka iklannya akan hanya menjangkau laki-laki. Kalau perempuan ya berarti dia akan hanya menjangkau perempuan saja gitu. Nah, pada bagian targeting di tahun 2025 ini Facebook sudah membuat mesinnya lebih canggih atau menggunakan AI. Jadi sebenarnya penargetan ini itu dibuat sekarang tuh Facebook mencarikan audiens dari bisnis kalian itu sesuai dengan konten yang kalian upload di bagian iklannya. Jadi kreatifnya itu nanti akan mencarikan audiens yang cocok dengan bisnis kalian. Nah, itu mulai dari dari kata-kata iklannya, terus video atau fotonya. Itu nanti Facebook yang akan menyesuaikan dengan konten kalian gitu. Jadi kalian boleh aja sih isi kalau memang pengen coba, misalnya jualan sepatu, ya nggak usah sampai sedetail banget, kalian bisa isi misalkan brand sepatu saingan gitu. Nah, ini berarti ini kan kalian bisa lihat ya, bentar,
Nih, jadi kalau misalkan kalian nih ya, saya contohin nih, kalau misalkan di sini ada demografi. Nah, kalau kalian klik ke hubungan nih, di bagian hubungan ada status hubungan. Nah, di sini kan ada berpacaran, bertunangan, ada lajang, ada menikah kan. Kalau kalian checklist ini menikah, aduh. Nih, kalau kalian checklist, nah artinya apa? Iklan kalian berarti akan menjangkau, hanya akan menjangkau uh, dari orang-orang yang demografinya atau status hubungannya ini telah menikah. Nih kalau kalian lihat nih, ini kan tadi di apa? Settingnya kan di Indonesia ya. Indonesia kecuali Aceh. Nah, kalau ini misalkan menikahnya kita matiin, nah di sini kan ada estimasi pemirsanya 71 juta sampai 83 juta orang kan. Nah, kalau kalian hanya menyuruh Facebook untuk memperlihatkan iklan kalian ke orang-orang yang sudah menikah, maka orang yang menikah di Indonesia kecuali Aceh itu estimasinya di Meta ada berapa nih, 16 sampai 19 juta orang gitu. Kalau memang produk kalian cocok dengan apa namanya penargetan seperti ini, ya coba kalian coba aja. Kemudian bisa kalian, nah di sini ada demografi, minat sama perilaku. Jadi demographic, interest sama apa namanya behavior. Nah kalau demografi ini ya kalian bisa lihat ya, di sini ada tingkat pendidikan, finansial, kemudian peristiwa penting. Nah, baru bertunangan gitu ya. Terus ada orang, ada hubungan gitu di bagian demografi. Nah, kalau kalian klik ke minat, di sini juga banyak nih. Misalkan kalian jualannya tadi sepatunya sepatu sport, misalkan runner, sepatu running. Mana sepatu running? Running. Coba kalian ketik misalkan running. Ini kan ada nih, ada minat nih berlari, olahraga. Nah, misalkan jualannya sepatu running gitu. Ya, bisa kalian pakai interest atau minat running gitu ya, sport. Di sini ada berarti orang yang tinggal di Indonesia kecuali Aceh yang memiliki minat dengan running, ini minat berlari, ada sekitar nih 12.500.000 sampai 14.700.000 gitu. Nah, tapi ini mungkin gimana ya? Ya kalian harus tes sih, hasilnya itu bakal bagus pakai interest atau dibiarkan kosong begitu aja. Karena apa ya? Untuk supaya tahu settingan kalian itu bagus atau mendapatkan hasil sesuai KPI bisnis kalian, apakah itu bisa di bawah KPI bisnis kalian atau enggak, ya caranya cuma satu, melakukan yang namanya testing. Gimana caranya testing? Yang membiarkan iklannya jalan. Nah, ya untuk tahu mana yang lebih bagus ya berarti kalian tes gitu. Kalau kalau namanya tes berarti harus ada yang dibandingkan kan. Kalau misalkan kalian di sini coba pakai apa namanya tadi di apa pakai running gitu, pakai minat. Nah, misalnya minat berlari. Nah, ini artinya uh, kalian coba bilang ke kalian coba bilang ke Facebook, coba iklan saya yang di sini itu diarahkan ke orang-orang yang memiliki minat atau hobi berlari gitu. Supaya tahu bagus apa enggaknya, itu berarti kalian harus melakukan testing aja dulu sendiri gitu. Ini bagusnya pakai apa nih? Pakai penargetan minat, penargetan demografi, penargetan perilaku, aktivitasnya gitu misalkan. Kalian bisa explore sendiri di sini. Nih kalau kalian klik nih apa nih? Halaman admin halaman Facebook. Ini berarti kalian nargetin orang-orang yang punya halaman Facebook gitu. Bisa, tapi ya balik lagi nggak tahu hasilnya nanti bagus apa enggak gitu. Sesuai enggak sama KPI bisnis kalian. Maka kalian harus melakukan serangkaian tes gitu, mulai dari kreatif iklannya sama gimana settingan adset yang bagus yang akhirnya nanti memiliki hasil di bawah KPI dari bisnis kalian gitu. Nah, coba dulu aja, coba misalkan kalian kosongin aja pemirsanya, biarin kasih si Facebook yang mencarikan audiens kalian. Kecuali mungkin ini apa namanya cocoknya buat laki-laki aja, ya udah laki-laki. Kalau sepatu perempuan ya udah perempuan. Tapi ini juga apa ya, kalau misalkan bahasa penjualannya
berikan hadiah untuk pacar kalian gitu, misalkan jam tangan cewek, tapi memang sengaja mau nargetin laki-laki karena bahasanya tuh hadiah buat perempuan kan, buat pacarnya kan. Ya udah berarti ke laki-laki walaupun barangnya barang perempuan gitu. Nah itu strategi kalian sih, terserah. Oke, tadi saya belum membahas tentang uh, penempatan dari iklan yang kalian akan tayangkan. Nah, sebenarnya gini, dari beberapa kali saya beriklan itu sekarang Facebook uh, yaitu mengoptimize penempatan iklan kalian itu sesuai dengan performa dari konten yang kalian punya gitu. Misalkan kontennya kalian itu lebih perform ke Instagram, itu si Facebook kayak otomatis mengarahkan konten kalian ke Instagram gitu. Kalau dia bagusnya perform di Facebook, dia lebih banyak akan mengarahkan budget kalian, dan reach dari konten kalian itu bakal diarahkan ke Facebook gitu. Nah makanya kadang saya penempatan ini udah nggak diotak-atik lagi, dibiarin aja gitu. Nah tapi mungkin kalau kalian mau uh, merubah settingan penempatannya, kalian bisa ke bagian adset di tengah sini, lalu kalian langsung ke paling bawah ke bagian penempatan, kemudian kalian klik nih, di sini ada bagian edit nih, dia kayak sengaja disembunyiin sama Facebook tuh, kalau diginin baru keluar editnya. Nah ini kalau kalian klik edit, kalian klik penempatan manual. Nah ini ada penempatan dari iklan yang kalian akan tayangkan nih. Nah kalau mau di Facebook aja berarti ya matiin nih, yang nggak perlu. Nah ini berarti akan tampil di Facebook aja. Kalau di Instagram aja berarti checklist Instagram, Facebooknya matiin gitu ya. Kemudian, nah di sini ada penempatannya, kalian bisa baca sendiri. Di sini kalau di checklist beranda Facebook ya berarti iklannya akan tampil di beranda Facebook. Ini apa nih, kabar profil Facebook, di feed Instagram, beranda Instagram, di profil Instagram. Ini mau dimatiin juga bisa, Facebook Marketplace gitu. Nah ini juga nih cerita dan reels gitu, kalian juga bisa edit di sini, bisa dimatiin. Ini perangkat juga bisa kalian edit, misalkan perangkatnya mau tampilnya di perangkat apa gitu. Kalau nggak mau bingung, ini ya udah dilepas aja, biarin si Facebook yang menentukan bahwa konten kalian tuh bakal perform di platform yang mana gitu. Coba aja dites bagusan mana, bagusan ininya di checklist penempatan advantage plus, biarkan Facebook yang menentukan konten kalian perform di mana, atau kalian mau setting sendiri gitu. Udah nentuin aja di Facebook sama Instagram aja. Udah maunya tampil di Instagram story, Facebook story nggak usah, Instagram reels oke, Facebook reels oke misalnya. Terus di mana nih nggak mau, di marketplace nggak mau, di profil Facebook nggak mau, terserah, kalian bisa setting sendiri gitu. Cuman selama ini saya makainya, saya nggak manual lagi, udah langsung penempatannya advantage plus gitu. Jadi kita membiarkan si Facebook yang menentukan iklan kita tuh performnya di platform yang mana gitu. Oke. Nah udah, kalau udah setting nih bagian ad set, baru kalian masuk ke berikutnya nih. Nah di sini kalian bisa menambahkan kreatif iklan kalian, misalkan menggunakan foto atau menggunakan video gitu, bebas. Misalkan kalian mau karena produk fashion, yaudah pakai foto aja misalnya. Bagi kalian misalkan kalau pakai foto udah cukup memberikan impresi yang menarik buat calon pelanggan kalian, ya coba aja misalkan foto satu gitu. Nah saran saya ini nanti dibikin lebih dari satu. Fungsinya apa? Untuk melihat untuk membandingkan beberapa kreatif iklan kalian gitu. Jadi kalian bisa melihat mana yang bagus, mana yang jelek. Misalkan ini foto satu. Nah kalau kalian mau menambahkan, kalau sebenarnya gini, di sini kan setting lama nih, tulis foto. Nah di sini ada halaman Facebook, berarti kalian ini karena di sini di settingnya fanpage-nya yang sepatu Adidas tadi, ya di sini udah otomatis dia nempelnya halaman Facebook yang Adidas nih. Nanti ini nih identitas pengiklannya nih nanti muncul di sini nih. Kalian pilih halaman Facebook yang mau digunain. Itulah tadi kenapa saya bilang bikin dulu halaman Facebooknya, halaman Facebook dari bisnis kalian. Nah
Di bawahnya ini ada akun Instagram, karena kan misalkan kalian ngiklannya juga ke Instagram gitu. Nah, sebenarnya ini nggak diisi pun bisa, ada pilihan gunakan halaman Facebook. Artinya apa? Ketika kalian klik yang ini, walaupun iklannya tampil di Instagram, itu nanti identitasnya adalah identitas dari halaman Facebook tadi. Tapi orang-orang itu nggak bisa ngeklik masuk ke halaman bisnis Instagram atau akun Instagram kalian gitu. Nanti ya paling jeleknya kalau misalkan ini kayak gini, orang yang mau follow akun bisnis kalian itu nggak bisa. Jadi kalau kalian mau, itu dihubungkan dulu akun Instagramnya. Kalian udah buat akun Instagramnya, kalian klik hubungkan, lalu nanti diminta izinkan akses, kalian lanjut, nanti itu diminta login akun Instagram kalian gitu. Kalian sambungkan dulu, atau kalian harusnya sih nyambungin dulu di pengaturan bisnis. Nih, kalian klik akun Instagram, lalu kalian klik add di sini, terus kalian connect Instagram akun kalian. Klik connect, lalu kalian login Instagram di sini, Instagram bisnis kalian. Nah, lalu setelah Instagram kalian sudah menempel di business manager kalian, ini kalian bisa gunakan untuk beriklan. Nah, sebelum kalian bisa menggunakannya di akun iklan kalian, kalian harus menghubungkan aset tadi, aset yang saya sebut itu Instagram akun ini, ke akun iklan yang kalian udah buat sebelumnya. Jadi kalian klik akun Instagramnya, kalian klik connected asset, lalu klik bagian assign asset, tetapkan aset. Nah, di sini pilih akun iklan kalian yang akan digunakan untuk mengiklankan akun Instagram tadi. Misalnya kalian klik di sini, kan ada beberapa akun iklan nih kalau punya saya. Misalkan saya klik di sini. Nah, berarti akun Instagram ini nanti baru akan bisa muncul di akun iklan ini setelah di connect asetnya di bagian sini. Kalian tinggal klik add gitu. Kalian bisa connectin ke semua akun iklan kalian, atau bisa pilih beberapa aja yang bisa mengiklankan akun Instagram bisnis tadi gitu. Oke, lanjut. Ini di unchecklist aja. Klik aja di sini buat iklan. Nah, di sini kalian siapkan materi iklannya, misalkan iklan gambar. Oke, lanjut. Nah, ini kalian kasih teksnya. Tadi udah saya sempat bikin dari GPT ya. Kasih teks utama, kasih judul. Nah, deskripsi biasanya saya kosongin sih, mau pakai apa enggak, coba aja. Kemudian di sini ada tombol ajakannya, kirim pesan ke WhatsApp. Nah, kalau kalian udah klik, ini klik aja. Nah, ini kalian bisa lihat nih, teks utama yang kalian masukin tadi ini akan muncul di bagian atas dari konten yang kalian bikin. Tuh. Di atas ini dia munculnya buat dibaca sama si calon buyer tadi. Nah, usahakan kata-kata yang paling pentingnya itu bisa terlihat di atasnya nih. Gitu. Nah, ini kemudian bagian judul itu dia akan munculnya di sini kalau di Facebook. Ini kalian bisa lihat lagi nanti di preview iklannya. Tuh. Nah, ini di sini munculnya nih kalau di story tulisannya. Oke. Kemudian judul setup, tombol ajakannya nih, call to actionnya bisa pilih sebenarnya. Ada pesan sekarang, hubungi kami, dapatkan promosi, tanyakan sekarang, pelajari selengkapnya gitu. Kalau ini klik aja yang ini, kirim pesan WhatsApp. Udah. Kemudian kalian bisa klik yang mulai percakapan. Nah, ini settingnya yang mulai percakapan aja. Di sini bisa diedit juga. Kalau dia klik nanti dia otomatis percakapan mulainya seperti apa, kalian bisa bisa edit di sini. Nih. Nah, untuk pesan yang di sini, halo bisa minta info lebih lanjut tentang ini, itu berarti dari si calon buyer yang mengklik iklan kalian nih. Kalian bisa setup nih.
Misalkan kalau ke promo sepatu keren, promo diskon 50% sepatunya masih ada. Nah ini nanti ketika calon customer kalian itu ngeklik gambar atau videonya, itu nanti masuk WA nya, ini kata-kata pertamanya dia langsung kayak gini nih, jadi nggak ngetik sendiri, langsung bisa klik send gitu. Nah kalau ini teks awal nih dari bisnis kalian nih, terserah nama apa namanya, welcome greet-nya apa misalkan. Apa ya, udah ya inilah misalkan gitu ya. Udah, kalian klik simpan. Udah kayak gitu aja. Nih, jadi nanti kalau orang ngeklik udah langsung masuk ke CS kalian. Nah, di dalam WA itulah bagaimana nanti kalian bisa membuat si calon customer itu membeli produk yang kalian tawarkan, membeli produk atau jasa yang kalian tawarkan. Kalian klik terbitkan. Dah. Nah, kalau udah terjadwal ya udah berarti dia nanti akan berubah dari terjadwal menjadi aktif itu sesuai dengan tanggal yang kalian setting pada iklan kalian tadi gitu. Berarti besok dini hari. Udah, untuk tutorial singkat di video ini aja. Untuk video kali ini cukup segini aja untuk metode dari klik to WhatsApp, metode mendatangkan WhatsApp ke bisnis kalian dengan menggunakan Meta Ads gitu. Silakan dicoba. Nanti kalau sudah dicoba bisa kalian komen di bawah, atau kalian bisa join bareng-bareng buat diskusi di grup Telegram gua. Silakan kalian bisa masuk ke link Telegram yang ada di bawah channel YouTube ini supaya untuk diskusi sama teman-teman yang baru mulai lainnya gitu. Dan di situ gua nggak jual apa-apa, di situ juga free. Yang penting kalian coba praktek, lalu kita bisa diskusi bareng-bareng dari hasil iklan kalian gitu. Thank you. Segitu aja, terima kasih.